saja tantangan atau hambatan serta kendala yang dihadapi? Argumentasi KPU dalam menyikapi perbedaan jadwal dan tahapan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kami KPU Kabupaten Gorontalo dalam program KPU Menyapa. KPU menyampaikan tahapan episode 4. Teman pemilih, saya Elma Apriliani Suparjo sebagai host akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Dan telah hadir bersama saya narasumber kita yang saya perkenalkan dulu, Pak Rasid Patamani MH selaku Ketua KPU Kabupaten Gorontalo. Beliau ini membidangi Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Nah, tema atau topik kali ini adalah persiapan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Langsung saja saya sapa dulu narasumber kita, Bapak Rasid Patamani. Assalamualaikum Pak Rasid. Bagaimana kabar Bapak sore hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keadaan pada sore hari ini syukur alhamdulillah dalam keadaan baik-baik. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Pak Ketua telah bersedia bersama kami dalam acara KPU Menyapa. Tema kita kali ini Pak Rasid adalah persiapan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Namun sebelum masuk ke tema ini, saya menanyakan beberapa hal biar teman pemilih lebih mengetahui bagaimana sebenarnya itu dinamakan pemilu dan pemilihan. Sebenarnya apa sih pemilu dan pemilihan itu dipandang dari sumber peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya? Baik, makasih Mbak Elma bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan terdapat 3 sumber peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya. Pertama adalah peraturan itu terdiri dari undang-undang sebagai peraturan dasar atau yang bersifat umum. Yang kedua adalah peraturan KPU atau PKPU itu sendiri, dan yang ketiga adalah sebagai peraturan Bawaslu sebagai pedoman teknis pengawasan dalam tahapan pemilihan maupun pemilu itu sendiri. Baik, kalau kita menyimak sumber peraturan-peraturan yang Bapak katakan, maka dapat disebutkan terkait peraturan dimaksud, Pak? Makasih. Terkait dengan peraturan yang dimaksud, yang pertama adalah yang menjadi regulasi dalam pemilu, yakni undang-undang sebanyak 1 dokumen, kemudian PKPU-nya itu terdiri dari 48 dokumen, sementara pada pemilihan undang-undang itu terdiri dari 3, kemudian PKPU-nya sebanyak 24 dokumen. Nah, undang-undang yang mengatur pemilu dan pemilihan itu berbeda. Kenapa? Karena undang-undang yang mengatur tentang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan yang mengatur tentang pemilihan atau pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tentang penetapan peraturan pemerintah atau Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota untuk menjadi undang-undang. Nah, semua regulasi-regulasi tersebut yang saya sebutkan tadi di atas itu bisa kita lihat dan bisa kita download di berbagai macam media maupun website ataupun yang kita kenal dengan JDIH KPU itu sendiri. Baik, saya agak tertarik dengan regulasi yang Bapak sebutkan tadi. Di antaranya undang-undang dan peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Nah, tentunya terdapat perbedaan antara pelaksanaan tahapan dari kedua, yakni pemilu dan pemilihan tersebut. Nah, apa itu Pak?
Ini agar teman pemilih kita lebih memahaminya. Makasih. Jadi begini, yang menjadi perbedaan pelaksanaan tahapan dimaksud antara pemilu dan pemilihan itu, ini mencakup dalam pemilu terdapat 12 tahapan penting, mulai dari perencanaan program hingga pengambilan sumpah dan janji calon terpilih. Kemudian sedangkan dalam pemilihan atau pilkada ada 10 tahapan, yakni mulai dari penandatanganan NPHD atau naskah perjanjian hibah daerah sampai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti. Itulah ada perbedaannya. Dan seperti itu, Mbak Ella. Berikut Pak, seperti kita ketahui bersama dari berbagai media, saat ini KPU itu sedang mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 ya Pak. Nah, agar diketahui oleh teman pemilih, kira-kira regulasi-regulasi yang Bapak sebutkan tadi, apa akan mengalami perubahan atau bagaimana Pak? Terutama pelaksanaan tahapan ini berlangsung di saat bangsa Indonesia masih menghadapi masa pandemi COVID-19. Baik, sampai dengan saat ini kami selaku penyelenggara pemilu maupun pemilihan belum menerima perubahan maupun revisi atas regulasi terkait pedoman pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024 nanti. Dengan demikian kami masih mengacu pada regulasi yang sebelumnya. Nah, terkait dengan pelaksanaan tahapan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19, kami KPU selaku penyelenggara pemilu itu dituntut untuk lebih inovatif lagi, khususnya dalam menyelenggarakan sosialisasi pendidikan pemilih yang dulunya sebagian besar dilaksanakan secara tatap muka. Maka dengan menyikapi COVID-19 ini, Komisi Pemilihan Umum khususnya Kabupaten Gorontalo menyiasati dengan beberapa hal. Yang pertama adalah mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial. Nah, kita tahu bersama bahwa pemilih pemula dan pemilih muda itu lebih banyak berinteraksi melalui media sosial. Misalnya seperti akun Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kemudian konten-konten sosialisasi di media sosial merupakan cara untuk memperoleh informasi tentang kepemiluan yang kita lakukan secara masif. Nah, kita di KPU Kabupaten Gorontalo itu punya tagline Gaspol Uti, Gerakan Sadar Politik untuk Pemilihan. Nah, ini yang kita gaungkan. Kemudian kami KPU Kabupaten Gorontalo juga tetap melakukan sosialisasi tatap muka dengan mengedepankan, ingat, dengan mengedepankan menerapkan protokol kesehatan. Seperti pertama misalnya jumlah yang kita undang pada sosialisasi itu kita batasi maksimal. Jadi tidak ada minimal tetapi maksimal 20 orang. Yang tentunya kita lebih memprioritaskan keterwakilan komponen dari berbagai atau berbasis masyarakat itu sendiri. Misalnya ada keterwakilan tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, pemuda maupun disabilitas itu sendiri. Nah, ini yang coba-coba kami lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk merangsang teman-teman pemilih nanti pada tahun 2024 nanti untuk menggunakan hak pilihnya. Mungkin demikian. Selanjutnya Pak Rasid, sudah barang yang lumrah di setiap kegiatan atau program yang direncanakan terdapat tantangan, hambatan, atau mungkin disebut kendala dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan ini. Nah, menurut Bapak, apa saja tantangan atau hambatan serta kendala yang dihadapi? Ya, kalau persoalan tentang tantangan, hambatan, dan kendala yang nantinya yang akan kami hadapi selaku penyelenggara, terutama persoalan teknis, kemudian SDM khususnya di tingkatan bawah, yakni penyelenggara ad hoc, itu terkait permasalahan-permasalahan teknis itu diantaranya yang pertama adalah irisan tahapan antara pemilu dan pemilihan ketika kita menghadapi pada
pemilu serentak 2024. Kemudian yang kedua adalah kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai wilayah yang agak terpencil, mungkin agak jauh. Kemudian yang ketiga adalah kendala geografis. Nah, di daerah yang terisolir yang susah atau sulit untuk kita jangkau, apalagi mungkin musim hujan sekarang ini. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU terkait dengan permasalahan SDM atau persoalan penyelenggara ad hoc, yaitu kesulitan rekrutmen sumber daya manusia di tingkatan bawah dan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara. Mungkin itu Mbak Emma. Baik, teman pemilih, kiranya kita sudah banyak menerima pengetahuan penting terkait persiapan KPU dalam menghadapi pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang sudah diuraikan oleh Pak Rasid dengan jelas dan padat. Untuk itu, di akhir perbincangan kita kali ini, barangkali ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman pemilih? Ya, baik, makasih. Pesan saya, walaupun pemilu dan pemilihan serentak tahun 2021 kemarin akan dilakukan di masa pandemik, kami KPU Kabupaten Gorontalo mengajak kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan suaranya di TPS nanti pada tahun 2024. Karena seluruh tahapan pasti kita ketahui bersama, kalau masa pandemik ini belum berakhir tetap masih menerapkan protokol kesehatan. Karena bagi kami teman-teman yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih nanti itu bisa menentukan, sangat menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Mungkin demikian. Selanjutnya Pak Ketua, di akhir perbincangan kita kali ini saya ingin meminta pandangan Bapak terkait isu yang lagi ramai dibahas di berbagai media, yaitu terkait dualisme jadwal tahapan pelaksanaan, pemungutan dan penghitungan suara khusus untuk pemilu presiden dan legislatif. Di satu pihak, pemerintah dalam hal ini, Kemendagri, menghendaki jadwalnya pada bulan Mei 2024, sementara KPU merencanakannya pada Februari 2024. Nah, terkait isu ini, bagaimana pandangan Bapak? Makasih. Terkait dengan isu tersebut bahwa pertama bahwa argumentasi KPU dalam menyikapi perbedaan jadwal dan tahapan itu sendiri, bahwa KPU dalam menyusun tahapan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 itu sepenuhnya mempertimbangkan, pertama adalah aspek elektoral. Yang kedua adalah bahwa KPU tidak terpaku pada tanggal namun pada kecukupan alokasi waktu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa KPU mempunyai 2 tawaran opsi. Yang pertama adalah dari berbagai simulasi, 2 opsi itu merupakan opsi paling memadai secara teknis kepemiluan. Nah, argumentasi tersebut seperti ini yang ditawarkan oleh KPU itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sistem pemilu. Sistem pemilu kita sekarang ini adalah sistem pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah two-round system atau 50+1. Apabila misalnya tidak terpenuhi hal tersebut, maka ada kemungkinan putaran kedua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem pemilu kita tidak ada yang bisa memprediksi berapa calon presiden yang akan datang. Nah, ini dia. Kemudian dari sisi regulasi, KPU juga punya argumentasi tersendiri bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan secara eksplisit bahwa batasan waktu tahapan-tahapan itu
sudah ditentukan. Kemudian bahwa tahapan pemilu dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari H. Nah, ini secara regulasi. Kemudian secara hak konstitusional bahwa pencalonan pilkada merupakan wewenang partai politik. Nah, selain misalnya lewat jalur perseorangan atau yang kita kenal dengan jalur independen. Kemudian ambang batas pencalonan pilkada didasarkan pada hasil pemilu 2024 nanti. Artinya bahwa hasil pemilu 2024 nanti itu menjadi dasar kemudian partai politik untuk mengajukan pasangan calon gubernur, bupati maupun wali kota. Kemudian dari beban pekerjaan, KPU itu sendiri mempunyai argumentasi tersendiri bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 dalam tahun yang sama dengan pilkada serentak tahun 2024 itu akan mengakibatkan pekerjaan beban yang berlipat. Nah, ini yang mungkin coba kami KPU menjadi alasan KPU kenapa KPU tetap memilih pada bulan Februari itu sendiri. Tapi lagi-lagi ini masih sementara dalam tahapan untuk dibicarakan di tingkatan Komisi 2 yang mungkin kita menunggu kapan dan pada saat bagaimana hasil itu diputuskan nanti, itu kita akan tunggu bersama lewat rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu, DKPP dan juga Komisi 2 dan juga pemerintah itu sendiri. Mungkin demikian. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rasid. Teman-teman pemilih semua, sukses tidaknya penyelenggara pemilu dan pemilihan bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Tentunya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 tidak akan ada artinya tanpa partisipasi aktif dari sahabat pemilih semua. KPU Kabupaten Gorontalo akan senantiasa berusaha menciptakan konten-konten yang kreatif dan menarik sehingga mudah diterima oleh teman pemilih. KPU Kabupaten Gorontalo optimis dan yakin akan mampu melaksanakan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dengan demikian, angka partisipasi pemilih juga akan meningkat. Untuk mendapatkan berita seputar kegiatan KPU Kabupaten Gorontalo, jangan lupa mengunjungi laman KPU Kabupaten Gorontalo dengan alamat kpu-gorontalo.kpu.go.id atau follow Instagram, Twitter, atau YouTube KPU serta Facebook Kabupaten Gorontalo KPU. Demikian kebersamaan kita hari ini. Kita ketemu lagi dalam KPU Menyapa episode selanjutnya. Bersama KPU, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang sehat dan selamat. Pemilih berdaulat, negara kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.